Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari masalah rute kendaraan secara model matematis gitu ya. Nah, permasalahan rute kendaraan yang paling sederhana berarti kita akan menentukan rute pengiriman barang dari suatu gudang ke beberapa konsumen. Di ilustrasi gambar ini itu ada 5 konsumen, yang mana pasti setiap konsumen punya permintaan yang berbeda-beda, sehingga kita akan menentukan bagaimana jadwal penentuan rutenya. Ketika kondisi konsumen seperti ini, berada posisi dalam lingkaran seperti ini, mungkin enak, kita akan urut aja dari konsumen 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada kalanya kita tidak tahu persis posisi konsumennya. Sehingga untuk meminimasi total jaraknya itu, kita perlu menentukan apakah kita akan datangi konsumen keempat dulu misalnya, ataukah konsumen 2. Nah, urutan mendatangi konsumen tersebut itu akan menentukan bagaimana total jarak tempuh yang akan kita minimasi. Semakin minimum total jaraknya, nah maka hasil yang kita dapatkan akan semakin baik. Sebelumnya kita sudah mencoba menyelesaikan dengan saving matrix. Permasalahannya tidak ada jaminan mendapatkan solusi optimal. Sebenarnya, secara model matematis juga bisa diselesaikan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana penyelesaiannya secara model matematis, yang mana hasilnya akan dijamin optimal global. Artinya tidak ada solusi yang lebih baik daripada yang kita dapatkan tersebut. Karena solusinya baik, ada effort lebih yang akan kita keluarkan, yaitu menyelesaikan persamaan matematis, bahkan membuat persamaannya terlebih dahulu. Oke, karena ini model matematis, berarti kita harus tentukan yang namanya konsepnya dulu, yaitu fungsi tujuan, variabel keputusan, pembatas yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, ini standar, kita juga sudah belajar di riset operasi sebelumnya. Kita di sini gunakan model penentuan rute yang paling sederhana dulu, yaitu fungsi tujuannya hanya minimasi total jarak. Pada perkembangannya, itu fungsi tujuan bisa saja ditambahkan dengan yang lain. Total jarak ditambahkan gitu ya, atau bahkan biaya dikalikan dengan biaya dulu, bisa jadi lebih banyak. Tapi kali ini kita gunakan yang sederhana dulu. Variabel keputusan juga sama, kita gunakan yang paling simpel dulu, hanya mendapatkan rutenya saja. Kalau misalnya yang lebih advance, itu bisa saja dapat, misalnya rutenya dapat, waktu berangkatnya juga bisa kita tentukan gitu ya, kalau mau dapat jadwalnya lebih ideal. Nah, yang paling banyak perbedaan antara model rute kendaraan yang sederhana dengan yang lebih advance-nya adalah bagian pembatas. Semakin banyak pembatas yang digunakan, kondisi yang akan kita dapatkan akan semakin mirip dengan kondisi aslinya, tapi effortnya akan makin banyak. Karena efeknya adalah satu pembatas bisa saja akan dikonversi menjadi 1 atau bahkan 2, bahkan 3 persamaan matematis. Nah, di sini kita gunakan pembatas yang sederhana dulu, ada 3. Yang pertama, konsumen hanya akan dikunjungi 1 kali. Jadi pengiriman tidak boleh kita pisah. Kalau dia permintaannya 10, ya kirim langsung 10-nya sekaligus. Jangan dipisah-pisah, jangan jadi 5 dulu, berikutnya 5 lagi gitu ya. Apakah model ketika dia tidak dikunjungi 1 kali itu ada? Ya ada juga gitu ya. Cuman pembatasnya itu akan menjadi beberapa persamaan. Kita gunakan yang sederhana dulu. Yang kedua, muatan yang diangkut sesuai dengan permintaan konsumen. Ini standar, wajib ada di semuanya, biar yang kita selesaikan itu benar, sehingga tidak ada kelebihan permintaan atau kekurangan permintaan yang dikirim gitu ya. Yang ketiga, total muatan yang diangkut per rutenya itu tidak melebihi kapasitas kendaraan. Jangan sampai nanti tidak relevan gitu hasil yang kita dapatkan ketika rutenya terbentuk, tapi muatan yang akan dibawa itu terlalu banyak, tidak bisa diangkut oleh kendaraan tersebut gitu ya. Jadi kita harus pastikan kapasitas kendaraan itu pas gitu. Nah, pembatas yang lain yang mungkin saja ada itu masih banyak sebenarnya. Kayak misalnya konsumen maunya dikunjunginya hari apa gitu ya, itu juga bisa gitu. Atau hal-hal lain yang misalnya kita punya kendaraannya itu beberapa jenis gitu. Itu juga bisa. Nah, kita akan lihat model yang lebih advance di pembahasan yang lain. Kali ini kita bahas yang sederhananya dulu. Karena ini adalah model matematis, sehingga kita membutuhkan notasi-notasi khusus yang mana akan memudahkan kita dalam membuat persamaannya gitu ya. Yang pertama, kita akan gunakan notasi N untuk titik-titik dari konsumen dan gudang pengirimannya itu sendiri. Jadi nanti akan ada
biasanya ditulisnya dulu N0 untuk gudang, N1 dan seterusnya untuk konsumen. Biasanya selalu mulai dari 0 biasanya. Nah, yang kedua adalah X, notasi variabel kekhususan rute gitu ya. Di sini adalah X ini akan menyatakan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, dari satu gudang ke konsumen atau dari konsumen ke konsumen yang lain. Jadi dia adalah bentuknya itu rute gitu ya. Nah, ini akan kita tentukan. Ketika dia bernilai 1 nanti berarti rute tersebut yang akan dilewati. Jadi ini akan banyak nih, tergantung berapa banyak N yang ada gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah Y, di mana notasi Y ini adalah notasi yang akan mendampingi X sebenarnya. Kalau X tadi adalah nilainya 01, artinya kalau dia 1 berarti ada rutenya. Nah, kalau Y, dia akan ada nilainya ketika X-nya itu 1. Sehingga kita memastikan jumlah muatan yang ada pada rute tersebut tidak melebihi kapasitas kendaraannya. Itu fungsinya dari notasi Y tersebut. Nah, yang berikutnya adalah notasi D atau demand ya, permintaan konsumen. Ini digunakan untuk mendeklarasikan data atau parameter dari permintaan konsumen. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, walaupun dia notasi permintaan konsumen, tapi karena ini adalah kita akan menggunakan indeks nanti, sehingga D ini kita harus lengkapi dengan permintaan di gudang gitu ya. Nah, jadi harus mulai dari D0 juga, bukan dari D1 karena konsumennya 1, 2, 3 gitu ya. Tetap dari D0, nanti tinggal ditulis saja bagian permintaan gudangnya tidak ada gitu ya. Jadi biar dia sama-sama jumlah notasinya sama gitu. Nah, yang berikutnya adalah Q, yaitu notasi kapasitas kendaraan. Nah, ini untuk menuliskan berapa parameter kapasitas kendaraan yang mana dia akan yang akan dibandingkan dengan Y tadi ya. Nah, yang terakhir notasi yang digunakan yaitu C. Ini jaraknya. Jarak ini nanti kita akan gunakan sebagai parameter jarak gitu ya, ada datanya. Nah, juga sama, jumlahnya akan sama dengan berapa X ini nanti, jumlah notasinya. Jadi ada C11, C12, 13 gitu ya. Bahkan kita mulai dari 0, 00, 01, 02 gitu ya. Nah, itu adalah notasi jarak C. Nah, berikutnya indeks. Karena jumlah notasi ini bukan 1, jadi kita tidak gunakan 1X, 2X, karena ada banyak X, maka untuk memudahkan penulisan, kita akan bantu dengan indeks I, J. Artinya, notasi ini adalah notasi 2 dimensi maksimum atau 1 dimensi ketika dia hanya menggunakan 1 indeks. Notasi N, dia akan menggunakan 1 indeks karena notasi titik gudang. Artinya kalau NI berarti ya notasi konsumen I, berikutnya I plus 1, I2, I3 gitu dan seterusnya, itu berarti menunjukkan 1 baris atau 1 dimensi dari gudangnya. Jadi N ini akan banyak nanti. Nah, X dia akan menggunakan indeks I, J. Jadi dia 2 indeksnya dipakai sama dia. Nah, ketika dia 2, berarti dia akan berbentuk matriks. Jumlahnya ya sebanyak I, sebanyak Y gitu ya, tinggal dikalikan. Begitu dengan Y juga sama, dia I, J. C juga sama, I, J. Sedangkan yang hanya 1 indeks, N, D. Sedangkan Q, karena kita menggunakan kapasitas kendaraan yang sama, berarti dia tidak akan menggunakan indeks. Nah, selanjutnya himpunan. Karena di sini ada konsumen dan gudang, maka untuk memudahkan kita dalam penulisan, kita sedang butuhnya notasi gudang saja ataukah dengan konsumen, maka saya di sini buat 2 himpunan, khusus konsumen dan gabungan antara konsumen dengan gudangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada N0-nya berarti gudangnya ikut, kalau tidak ada N0-nya berarti hanya konsumen saja. Ini mudah lah ya untuk melihatnya nanti. Apa dampaknya dari himpunan ini? Itu akan berpengaruh ke notasi yang lain ini, X, C, Y gitu ya. Misalnya nanti hanya Y-nya itu konsumen saja, berarti nanti dia akan ngasih tahu kalau misalnya NC, sehingga notasi Y-nya ini hanya mulai dari 1, 11, 12, 13. Kalau dia N atau seluruhnya gudang dan konsumen, berarti Y ini akan mulai dari Y00 karena dia gudangnya ikut sampai dengan konsumennya gitu.
Oke, nah tadi variabel keputusan X ini sudah dijelaskan. Ketika nilainya 1, berarti perjalanan terjadi gitu ya. Ada perjalanan dari I ke J ini karena dia X, I, J. Ketika dia nilainya 0, nah ini berarti tidak ada perjalanan, bukan rute yang terbentuk gitu. Jadi ini saya sudah jabarkan ketika ada satu gudang 0, konsumennya cuma ada 2 nih. Makanya X-nya cuma sampai 2. Nah, ketika X01-nya ini yang bernilai 1 misalnya, berarti perjalanan dari gudang ke konsumen 1 itu ada. Ketika misalnya X21 yang nilainya 1, berarti perjalanan dari konsumen 2 ke konsumen 1. Nah, kita tinggal ikutin aja nanti dapatnya itu yang mana gitu. Nah, itu adalah untuk memahami variabel keputusan. Bagaimana jumlah XIJ ini itu tergantung banget dengan berapa banyak konsumennya. Ini konsumennya baru 2. Sudah 3 kali 3. Coba kalau konsumennya misalnya ada 10, berarti tinggal bikin aja. Matriknya itu 11 kali 11 karena dia harus plus 1 dari konsumennya. Nah, variabel lainnya atau variabel muatannya tadi itu juga mengikuti ini ya. Cuma nilainya bukan 01, ada angkanya sesuai dengan muatan yang sedang diangkut. Tapi jumlah variabel yang adanya, matriknya pasti sama. Nah, sekarang kita lanjutkan parameter DI. Dia hanya gunakan indeks I, berarti data dia hanya satu dimensi atau satu baris seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, dia tetap harus ada D0-nya, biar matriknya sama. Nah, ini misalnya ada 3 konsumen, berarti dari D0, D1, D2, D3. Jadi yang 3 ini adalah konsumen, D0-nya adalah gudangnya. Nah, sedangkan Ki kapasitas kendaraan, ini kita akan tulis dengan angka langsung karena kita kapasitasnya yang seragam dulu. Nah, nanti kalau misalnya model lain yang kapasitasnya berbeda antar setiap kendaraan, mungkin dia akan ada indeks, tapi bukan indeks I, tapi indeks kendaraan mungkin ya. Nah, yang ketiga adalah CIJ. Ini juga data atau parameter juga. Dia akan sama bentuknya dengan X dengan Y tadi. Ya persis sama gitu ya, karena dia menggunakan indeks yang sama, yaitu I dan J. Jadi tergantung indeksnya. Kalau dia menggunakan indeks yang sama, dia pasti jumlah datanya atau jumlah yang harus kita tulis itu sama. Selanjutnya kita akan bahas persamaannya. Itu baru notasi tadi ya dengan beberapa parameter. Sekarang lanjut ke persamaannya. Dimulai dari fungsi tujuannya dulu. Minimasi Z, karena ini adalah meminimasi total jarak, jadi dia akan minimum. Sigma I sampai N. Kenapa ditulis ini sampai N? Karena kita akan menjumlahkan semua. Kalau NC tadi berarti hanya konsumen saja. J-nya juga sama, sigma J dari Y sampai N. Perkalian CIJ dikali dengan XIJ yang akan kita akumulasikan jumlahnya. Kalau kita jabarkan, sebenarnya kita nulisnya itu seperti ini. C00 gitu ya, dikali dengan X00 ditambah, karena ini penjumlahan kan, C01 dikali X01, jumlahin terus sampai berapa banyak N yang ada ini. Itu adalah penjabarannya. Jadi daripada kita nulis sepanjang ini, yang di bawah ini, mending kita tulis yang singkat gini aja gitu ya. Jadi yang dia maksud adalah seperti ini. Ini persis sama dengan model matematis yang kita pelajari sebelumnya. Kita sudah pernah bahas juga di Simplex yang seperti ini gitu ya. Cuman ini ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana, dengan variabel keputusan yang sangat banyak. Karena X1, X00, X01, X02 gitu, ini variabel keputusan semua nih. Banyak gitu ya. Yang nilainya hanya 0 atau 1. Karena perkalian C dengan angka 1 itu tidak akan merubah nilai C-nya, sehingga sebenarnya menjumlahkan jarak doang sebenarnya gitu ya. Cuman yang dijumlahin yang ada angka 1-nya aja gitu. Nah, itu adalah fungsi tujuannya. Jadi ini baru contohnya tadi satu konsumen gitu ya. Dua konsumen, ini baru 2 konsumen dengan satu gudangnya. Jadinya udah sepanjang ini ya. Nah, pembatas yang pertama itu adalah pembatas kendaraan yang mengunjungi retailer I harus meninggalkan retailer tersebut atau konsumen gitu ya. Kita bisa sebut dengan konsumen atau retailer. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kendaraan nyampe di satu konsumen,
dia jangan sampai nggak berangkat lagi di situ, jangan berhenti di situ gitu ya. Nah, kita harus pastikan dia berangkat lagi. Jadi persamaannya seperti ini. XIP sama dengan sigma juga XJP. Nah, di sini kita sudah jelaskan anggota dari P itu adalah NC, berarti konsumen saja. Nah, P di sini kan kita gunakan di indeks yang bagian belakang satu, yang ini satu gitu ya. Nah, maksudnya adalah ketika kendaraan mau berangkat dari manapun tapi tujuan P, artinya tujuan konsumen, dia harus berangkat lagi gitu. Jadi kalau ada rute X12, nah berarti dari 2 ini, karena tujuannya adalah konsumen 2, X2 berapanya itu harus ada juga gitu. Biar dia sama-sama nilainya sama-sama meninggalkan retailer tersebut gitu. Nah, yang pembatas yang kedua, ini kita tujuannya adalah untuk memenuhi setiap konsumen hanya dikunjungi satu kali. Nah, makanya di sini jumlah XIJ itu hanya sama dengan 1. Nah, kembali J-nya dilihat, anggotanya itu hanya NC, hanya konsumen saja. Berarti kalau sudah ada X12, berarti nggak boleh ada lagi X02, atau yang berakhiran 2, semua itu udah nggak boleh lagi gitu ya. Jadi semua sudah tidak ada lagi yang tujuannya sama. Nah, yang ketiga, batasan muatan yang diangkut harus sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang I yang menjadi bagian ininya, karena konsumennya adalah I. Yang di sini NC ya, berarti konsumennya yang kita fokuskan. YIJ dikurang dengan YJI itu sama dengan DI-nya. Maksudnya di sini adalah ketika kendaraan berangkat dari satu titik ke titik konsumen tersebut, kita akan cek muatannya sebelum dia nyampe dan muatan setelah dia nyampenya berapa. Nah, itu ketika dikurangkan, itu harus sama dengan permintaan yang ada di konsumen yang dia tuju itu. Jadi kalau ada X12 misalnya dengan X23, nah kita harus pastikan Y ketika dia 12 dengan 23 itu kalau dikurangkan itu jumlahnya adalah permintaan si 2 tadi, karena dia sudah mengunjungi konsumen 2 gitu ya. Nah, itu akan berulang berapa banyak konsumen yang sudah dikunjungi. Pembatas yang berikutnya adalah kapasitas kendaraannya. Nah, ini agak panjang sedikit ya persamaannya, karena kita harus memastikan permintaan gitu ya, kapasitas kendaraan. Oke, kita akan bahas sedikit. Pertama, permintaan dari konsumen, karena J ini konsumen gitu ya. Ketika dikalikan dengan variabel keputusan yang nilainya hanya 0 dan 1, kita harus pastikan tidak melebihi kapasitas dari muatan yang ada gitu ya. Jadi muatan kendaraan harus lebih besar daripada permintaan yang kita tuju tersebut. Jadi kalau misalnya mau menuju konsumen 2, jangan sampai kendaraan yang mau ke situ jumlah yang dia bawa lebih sedikit daripada permintaan si konsumen tersebut. Itu yang pertama maksudnya. Makanya di sini tandanya lebih kecil, sama dengan. Sama boleh ya, tapi nggak boleh lebih besar. Nah, selanjutnya muatan kendaraan YIJ ini juga harus lebih kecil atau sama dengan gitu ya, dengan kapasitas kendaraan ketika kita kurangi dengan permintaannya. Itu juga sama. Jadi jangan, ini untuk menjamin kapasitasnya tadi tidak dilanggar gitu ya. Nah, ini persamaan ini hanya berlaku ketika XIJ-nya ini nilainya 1 gitu ya. Yang artinya yang ada rutenya. Kalau yang 0 ya dia nggak masalah gitu ya. Pembatas yang terakhir ini adalah pembatas bilangan biner, supaya variabel keputusan XIJ ini dia hanya bergerak nilainya itu kalau nggak 0, 1. 0 tadi berarti tidak terjadi rute, 1 berarti ada rutenya gitu. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang model matematisnya. Kita bisa lihat di beberapa model, pasti beberapa pembatas ini pasti digunakan dan bahkan ditambahkan gitu ya. Nah, itu untuk pembanding. Ketika modelnya sederhana, dia masih menggunakan beberapa pembatas saja. Nah, sekarang buat latihan
Silahkan dicobakan bagaimana kalau konsumennya ada 5 gitu ya. Terus gudangnya 1. Bagaimana penjabaran model ini ketika ditulis dalam bentuk seperti variabel keputusan tadi gitu ya. Nah, seperti ini. Fungsi tujuan inilah gitu ya. Bagaimana ketika kita tuliskan dia dalam bentuk seperti ini. Termasuk ke pembatasnya ini. Bagaimana penjabarannya gitu. Ini sebenarnya tinggal ganti angkanya saja gitu. Kayak misalnya ini X, Y. Nah, karena ada 5 misalnya konsumennya, berarti kita bisa mulai dari 01, berarti P-nya 1 gitu ya. Nah, berikutnya ini juga ada nih J1 gitu, karena P-nya harus 1 gitu. J-nya bisa berapa aja gitu kan. Nah, tapi P-nya harus yang 1, yang sama dengan 1 gitu. Begitupun dengan pembatas yang lain, bisa dicobakan gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan kita tentang model matematisnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.